Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 5 ya. Oke, mari kita mulai. Air mata di surga. Saat itu saya dibawa ke suatu tempat khusus di mana Allah tersebut berhenti dan berkata kepada saya, Allah menginginkan aku untuk menunjukkan kepadamu tempat yang penuh dengan air mata. Anda mungkin telah membaca beberapa pasal dalam kitab Mazmur mengenai air mata kita dan mengenai betapa pedulinya Allah kepada kita. Malaikat tersebut menampung air mata kita dan menaruhnya di dalam kirbat-kirbat. Saya telah sering kali bertanya-tanya mengenai maksud dari ayat tersebut. Saya tahu bahwa banyak di antara Anda yang membaca kata-kata ini telah banyak mencucurkan air mata bagi orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak Anda, teman Anda, dan keluarga Anda. Khususnya jika Anda telah mengalami sebuah perpisahan atau perceraian, Anda merasa sepertinya semua harapan telah hilang. Anda bersedih karena orang-orang yang Anda kasihi terhilang. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Allah menunjukkan kepada saya sebuah ruangan yang penuh dengan air mata. Itu sangat indah. Malaikat tersebut membawa saya ke sebuah jalan masuk utama yang tidak mempunyai pintu. Saat saya melihat ke dalamnya, saya dapat melihat bahwa ruangan itu sendiri tidak besar, tetapi kekudusan dan kuasa yang memancar darinya sungguh mengagumkan saya. Dibatasi dengan rak-rak kristal, dinding bagian dalam ruangan tersebut penuh dengan cahaya. Pada rak-rak tersebut ada banyak kirbat. Beberapa di antaranya berada di dalam 3 kelompok dan kelihatan seperti gelas yang jernih. Di bawah kilauan gelas yang seperti botol tersebut ada sebuah plakat dengan sebuah nama di atasnya. Ada banyak kirbat di ruangan tersebut. Kemudian di dalam ruangan tersebut saya melihat seorang laki-laki yang tampaknya telah dimuliakan. Baju ungunya yang tebal sangat indah dan kelihatan seperti beludru. Sebuah meja yang begitu elok yang terbuat dari materi yang kelihatan berharga dan memancarkan cahaya dengan kemegahan yang mulia berada di bagian dalam ruang itu. Dengan tampilan yang mewah tersebut, saya melihat sesuatu yang mengherankan saya. Buku-buku berada di atas meja dan tampak seolah-olah dijahit dalam bahan seperti sutra yang sangat indah, seperti yang pernah saya lihat. Beberapa berlian, mutiara, dan renda berada di atasnya. Buku-buku lainnya mempunyai batu-batu berwarna hijau dan ungu di atasnya. Semuanya dibuat dengan rumit. Saya berpikir, ya Tuhan, betapa indahnya buku-buku ini. Saya mencintai buku-buku. Buku-buku ini secara khusus telah menarik saya. Mereka menarik perhatian. Ketika saya memandangnya, saya diliputi dengan kekaguman. Saat itu, laki-laki yang berada di ruangan tersebut berkata kepada saya, "Mari dan lihatlah, saya ingin menunjukkan ruangan ini kepadamu dan saya ingin menjelaskan kepadamu mengenai air mata. Ini hanya satu dari beberapa ruangan yang seperti itu. Saya bertanggung jawab atas ruangan ini." Ketika dia berbicara, seorang malaikat yang besar datang dari jalan masuk tersebut. Keindahan dan kemuliaan dari makhluk surgawi ini mengagumkan saya. Saya memperhatikan bahwa dia mengenakan jubah putih yang berkilauan dengan sisi emas yang terjuntai di sepanjang jalan. Tingginya sekitar 12 kaki dan memiliki sayap yang sangat besar. Malaikat tersebut memegang sebuah cawan kecil di tangannya. Cawan tersebut dipenuhi dengan cairan.
Laki-laki di dalam ruangan tersebut berkata kepada saya, dia baru saja membawakan kepada saya sebuah cawan yang penuh dengan air mata dari bumi. Aku ingin engkau melihat apa yang kami lakukan dengan cawan ini. Malaikat tersebut menyerahkan cawan kepadanya dengan selembar kertas. Catatan itu berisi nama seseorang yang air matanya disimpan di dalam cawan itu. Laki-laki di dalam ruangan itu membaca catatan tersebut dan kemudian pergi ke salah satu tempat di mana kirbat-kirbat tersebut disimpan. Dia membaca plakat di bawah kirbat tersebut dan saya mengetahui bahwa itu cocok dengan orang dari bumi yang namanya tercantum di catatan tersebut. Laki-laki tersebut membawa kirbat yang hampir penuh itu dan membawanya ke atas cawan tersebut. Dia mencurahkan air mata dari cawan emas ke dalam botol tersebut. Laki-laki itu berkata kepada saya, "Aku ingin menunjukkan apa yang kami kerjakan di sini. Katakan kepada orang-orang di bumi mengenai ini." Kemudian dia mengambil kirbat yang berada di atas meja, mengambil satu dari buku-buku, membukanya dan berkata, "Lihat, halaman-halaman di dalam buku itu sama sekali kosong." Penjaga ruangan tersebut berkata kepada saya, "Ini adalah air mata dari umat kudus Allah di bumi ketika mereka menangis kepada Allah. Lihatlah apa yang terjadi." Kemudian laki-laki tersebut mencurahkan satu tetes dari kirbat tersebut, satu tetesan kecil air mata ke atas halaman pertama dari buku tersebut. Ketika dia melakukan ini, kata-kata mulai muncul dengan segera. Kata-kata yang indah, tulisan tangan yang elok, mulai kelihatan di halaman tersebut. Setiap kali satu tetes air mata tersebut jatuh ke atas halaman, halaman itu tampak penuh dengan tulisan tangan. Dia melanjutkan melakukan hal ini kepada tiap-tiap halaman, lagi dan lagi. Ketika dia menutup buku dan berbicara, dia kelihatannya mengatakan kepada semua manusia, juga saya, doa-doa yang paling sempurna adalah doa-doa yang dibasuh dengan air mata yang datang dari hati dan jiwa para pria dan wanita di bumi. Kemudian malaikat dengan sayap pelangi itu berkata kepada saya, "Marilah dan lihatlah kemuliaan Allah." Oke, teman sekalian, dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.